dulunya kan Hotel Aston. Ya. Nah, Aston Grand Banua kan dulunya, sekarang berganti nama menjadi Grand Tan. Nah, dulu awal saya membeli itu 2000, antara 2010-2011 lah, waktu yang pertama kali awal. Nah, itu kemudian saya membeli itu karena iming-iming investasi dari Pak. Jadi dia janjikan keuntungan tiap tahun itu 10% dari harga pembelian. Jadi saya memiliki unit studio atau deluxe itu dulu beli harga 550 juta. Nah, kalau 550 juta kan otomatis itu dapat bagi hasil 55 juta per tahun. Nah, nyatanya antara ekspektasi dan realita itu berbeda. Nah, kita pernah dapat bagi hasil itu 1.700.000 Pak. Jadi tidak sesuai dari tahun berapa tuh Pak? Itu saya lupa tahun pastinya. 2017. Nah, tapi mulai pembagian hasil itu di tahun 2017 mulainya. Nah, 2017 itu pun sampai di 2021 itu tidak lancar juga, nyendat-nyendat. Nah, jadi yang paling terburuk itu bagi hasilnya 1.700.000 per tahun. Kemudian yang paling tinggi itu sekitar 12 juta. Nah, itu Pak. Jadi tidak sesuai. Kemudian antara pengembang yang lama itu Henry, Edward dan Felicia. Iya. Itu men-take over Aston ini ke pemilik baru ini kan Pak Tan. Itu tanpa sepengetahuan kita. Dan sertifikat dianggungkan di niaga tanpa sepengetahuan kita. Kita sebagai para owner pemilik ini tidak dilibatkan. Harusnya kan mereka info ke kita. Nah, itu Pak awalnya. Tiba-tiba kan Pak Tan ini masuk, dia mengumumkan ini milik dia. Nah, kita kan kaget juga Pak. Nah, seperti itu Pak. Pak, Ya. tadinya saya ulang, tadinya Champion itu menanam saham di situ kok Pak? Iya Pak, membeli kondotel. Jadi kondotel. kondotel itu kan apartemen yang difungsikan sebagai hotel. Nah, itu kondominium lah. Bukan rumah susun. Ya. Jadi pengembang itu ada dua produk yang dia jual, kondotel dan apartemen. Jadi kami membeli yang kondotel. Kondotel ini itu dia bisa menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Oh. Pertama Tian Mahathir itu berapa harga? Modal awalnya itu? 550 juta satu unit. Itu yang Satu unit. studio atau deluxe itu yang tipe termurah. Yang suite-nya itu 1 berapa M gitu. Dalam hal itu perjanjian Pak, misalkan tertulis ada Pak secara istilahnya, secara hukum lah, istilahnya ada tertulis bahwa Ada pengelolaan ada. Ada. Ada penyerahan pengelolaan ada. Tertulis ada. SPK yang perjanjiannya Pak. Ada. Jadi PPJB ada, kemudian penyerahan pengelolaan ada, di situ ada semua. Yang pian pertanyakannya kok kenapa diambil alih oleh Tan Pak ya? Betul. Tanpa sepengetahuan pian. Betul. Itu yang pian pertanyakan. Ya, dan juga kenapa sampai sekarang sertifikat tidak kunjung sampai ke tempat kami. Kan kemarin tuh wancananya mau memecah sertifikat dari SHGB menjadi SHM SRS, Satuan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun kan, SHM SRS. Nah, tapi sampai sekarang tidak kunjung datang. Ada kendala di mana? Apakah kendala dari intern PT BAS kan pengelola Grand Tan, ataukah kendalanya dari pihak dinas? Nah, itulah kita sudah mengadu, ini sudah ke Polda kemana-mana. Ini kita coba mengadu lagi ke YLKI. Mudah-mudahan YLKI bisa membantu kami. Kami tidak tahu lagi mesti mengadu kemana. Karena yang di belakang kami ini ada sekitar hampir 200 orang Pak. Nah, Karyawan lah Pak. pemilik. Pemilik. Jadi banyak Pak para pemilik ini yang rela menjual rumahnya kan dengan iming-iming fee 10% tadi Pak. Wah, ini 10% kan 55 juta Pak, paling yang unit saya paling murah nih. Ya. Jadi banyak yang menjual rumah untuk membeli ini dengan harapan bahwa mendapat fee tadi. Ternyata yaitu antara ekspektasi dan realita tidak sama. Nah, banyak juga sampai
para pemilik ini yang sudah meninggal gara-gara kejadian ini Pak. Kan ada yang sampai sakit apa kan gara-gara sakit hati Pak. Ya. Ada juga PNS yang SK-nya dianggunkan untuk ini. Ya. Akhirnya nggak jadi apa-apa, banyak Pak. Nah itulah yang di belakang kami ini Pak yang kami pikirkan. Tadi 2017 Pak, masalah apa pembagian itu lancar sejak kapan Pak lancar Pak? Dari Dapatkan hasil. 2007 dapat awal itu 2017 Pak. Nah 1.700.000 ya kalau seingat saya. Setahun atau 4 tahun Bang, ya. 4 tahun Baru dibayar itu. Tapi dia ada lagi nanti pembagiannya Pak. Jadi berikutnya ada. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021 Pak ya. Iya, terakhir. Nah itu ada pembagiannya ya tadi yang saya sebutkan. Paling rendah itu pernah dapat 1.700.000-an lah. Paling tinggi itu sekitar 12 jutaan. Itu yang untuk tipe studio ya seperti saya. Kalau yang tipe suite itu lebih kali 2 lagi kan dari saya gitu loh Pak. Nah, itu pun juga tidak lancar pembagiannya. Jadi kita minta itu seperti mengemis, mesti ujar orang banyak tuh kita berkelahi berdahulu. Nah, padahal itu kita meminta hak kita. Nah, bukan kita ini bukan merampok atau apa, tapi jadinya kita mengemis. Nah, seperti itu Pak. mungkin ada tambahan Pak. Nama lengkap sendiri Pak? Oh, saya Daniel Jayadi Pak. Oh jadi Ya, saya Daniel Jayadi. ini ketuanya wawancara juga, ketua yang 100 lebih. Oh, ini saya sebagai Jadi kita bendahara, mengumpulkan- kalau Bapak ini sebagai ketua. maksudnya bendahara apa Pak? Apa ada Perkumpulan Pak. apa perkumpulan apa? Saya Apa singkatan namanya apa? Namanya PPPRS. ini Apa itu? coba Kasih Pak ya. lihat aja Pak. Oh ya. Yang mau cerita. Perkumpulan Pemilik